Om Swastiastu. Baik, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang persamaan dasar akuntansi pemerintahan. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Ardianto Sebastian Agustino dengan NIM 2017051193. Perkenalkan, nama saya Muhammad Berlindo Adi Pradana dengan NIM 2017051198. Persamaan dasar akuntansi. Rumus persamaan dasar akuntansi sebenarnya cukup sederhana, yaitu harta atau aset sama dengan modal ekuitas. Pada umumnya orang mendirikan sebuah bisnis dengan mengandalkan modal sendiri atau disebut juga ekuitas. Ekuitas ini kemudian dipakai sebagai untuk membeli aset dan sebagai lainnya disisakan dalam bentuk kas perusahaan. Ada kalanya suatu perusahaan akan melakukan ekspansi dan membutuhkan modal tambahan, sehingga mereka pun mengajukan utang kewajiban ke pihak lain seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya tambahan utang, rumus dasar akuntansi pun perlu dikembangkan, yakni harta atau aset sama dengan utang kewajiban plus modal ekuitas yang kemudian dapat dijabarkan lagi menjadi harta plus beban sama dengan utang plus modal dan pendapatan. Harta atau aset semua kekayaan baik yang berwujud maupun yang tak berwujud yang digunakan dalam kegiatan perusahaan, misalnya kas, piutang, perlengkapan, persediaan bangunan, tanah, mesin industri, kendaraan dan sebagainya. Kewajiban keharusan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk membayar kepada pihak pemberi pinjaman, misalnya utang usaha, utang dagang, utang bank, maupun utang yang diberikan pihak lain. Persamaan akuntansi dasar. Persamaan akuntansi dasar juga disebut persamaan neraca, merupakan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas. Pemilik dari sebuah bisnis, ia adalah dasar untuk pembukuan berpasangan. Untuk setiap transaksi, total debit sama dengan total kredit. Hal ini dapat dinyatakan sebagai lebih jauh lagi. 1. Aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki untuk dikendalikan oleh perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Beberapa aset bersifat tangible seperti kas dan ada juga yang bersifat intangible, bersifat atau tidak berwujud seperti goodwill atau hak cipta. 2. Kewajiban atau liabilitas. Kewajiban atau biasa disebut dengan istilah liabilitas adalah sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari pihak lain atau kreditur dan harus dilunasi sesuai waktu yang sudah disepakati. Jenis-jenis akun. Akun real tetap something. Akun real merupakan kelompok akun yang dilaporkan dalam neraca. Jenis-jenis saldo ini adalah harta, kewajiban, dan modal. Dalam penerapannya, akun real akan dibawa dari satu periode ke periode selanjutnya. Akun nominal, sementara.
Akun nominal merupakan kelompok akun yang disajikan dalam laporan laba rugi. Jenis dari akun ini adalah pendapatan dan beban. Pengertian saldo normal akun. Saldo normal akun pada proses akuntansi adalah perkiraan bahwa jenis akun tertentu akan memiliki saldo debit atau kredit berdasarkan klasifikasinya di dalam bagan akun. Mungkin saja akun yang diharapkan memiliki saldo normal sebagai debit sebenarnya memiliki saldo kredit dan sebaliknya. Yang selanjutnya ada fungsi saldo normal akun. Ada beberapa fungsi yang menjadikan alasan saldo normal ini membutuhkan pengetahuan dan pemahaman tersendiri. Dengan mengetahui bagaimana saldo normal dalam akuntansi, ketika membuat laporan keuangan akan lebih mudah dan juga bisa sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya. Selanjutnya ada analisis transaksi. Analisis transaksi merupakan kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Manfaat dari adanya analisis transaksi yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. Yang kedua, untuk menganalisa kelemahan perusahaan yang ada. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki. Yang keempat ada untuk mengetahui langkah-langkah pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Yang selanjutnya ada keterkaitan antar laporan keuangan. Laporan laba rugi, laporan perubahan modul, dan neraca mencerminkan hubungan artikulatif. Laba atau rugi yang tersaji di laporan laba atau rugi menjadi bagian di laporan perubahan ekuitas. Yang selanjutnya, penyajian elemen-elemen persamaan akuntansi di laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada laporan laba atau rugi, yang kedua ada laporan perubahan modul, dan yang ketiga ada neraca mencerminkan hubungan artikulatif. Laba atau rugi yang tersaji di laporan laba atau rugi menjadi bagian di laporan perubahan ekuitas. Terima kasih.